Ya teman-teman semua, sekarang bersama saya sudah ada spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Lucrezia Renata. Halo, selamat pagi dokter. Halo. Sekarang kan pembahasan kita tentang hipertensi ya. Sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri ketika darah tinggi itu menyerang? Oke, sebenarnya kalau hipertensi itu atau darah tinggi, bahasa awamnya, hipertensi atau darah tinggi itu sebenarnya dia nggak ada yang namanya gejalanya sebetulnya. Tapi di beberapa kasus mungkin dia ada komplikasi-komplikasi beratnya, seperti kayak dia akan jadi nyeri kepala, terus habis itu beberapa orang juga akan ada mimisan ataupun gangguan penglihatan kalau misalkan memang tensinya sangat tinggi sekali atau tekanan darahnya, kayak gitu Mbak Fit. Oke, kalau misalnya sakit kepala, kadang-kadang nih ya, kalau yang darah rendah juga kan suka pusing-pusing, itu sama nggak sih sakit kepalanya? Oke, kalau misalkan darah rendah itu biasanya dia akan mungkin agak pusing atau lebih ke nyeri kepala, tapi disertai dengan lemah, letih, lesu, dan lunglai. Dan curiganya ada anemia atau kurang darah. Tapi kalau misalkan tensinya tinggi atau tekanan darahnya tinggi, dia itu lebih ke arah gejalanya tuh dia nyeri kepala disertai dengan tanda-tanda peningkatan tekanan di kepala. Jadi bisa ada mungkin gejalanya kayak sakit kepala sekali di beberapa bagian tertentu yang biasa dikenal sama mungkin orang awam migrain ya. Iya. Itu terus Migrain. udah gitu kalau nggak bisa disertai juga dengan muntah yang menyemprot juga bisa. Kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya darah tinggi itu bisa gejalanya tuh salah satunya bisa dengan muntah ya? Bisa juga. Oh, oke. Kalau untuk penanganannya nih, Dok? Oke. Kalau penanganannya misalkan nih di rumah lebih ke arah sebetulnya mungkin kita agak kurang tahu ya kalau misalkan darah tinggi atau enggak. Jadi kita nggak boleh kira-kira. Yang paling sering kejadian adalah misalkan kepalanya lagi sakit banget. Ya udah kita istirahat dulu, terus kemudian kita coba duduk, minum air kalau misalkan emang perlu supaya lebih rileks juga. Tapi kalau misalkan mungkin emang di rumah ada kayak obat sakit kepala itu bisa diminum. Tapi kalau misalkan memang juga tidak ada perbaikan, ada baiknya kalau misalkan periksa tuh ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan di sekitar rumah. Supaya maksudnya paling nggak bisa dilakukan assessment atau pengkajian. Dan supaya tidak self diagnosis ya. Iya benar banget. Jadi karena, bisa mungkin ini saya darah tinggi ternyata bukan kebalikannya. Nah gitu. benar juga karena sakit kepala itu sendiri banyak banget tuh sakit yang lain. Jadi nggak selalu kolesterol ataupun darah tinggi doang. Dan darah tinggi diagnosanya juga harus berdasarkan dari pengukuran. Jadi kita nggak bisa kira-kira sendiri aja karena kan nggak semuanya ada alat kan untuk mengukur kayak gitu. Kalau ada suplemennya atau makanan untuk menghindari darah tinggi ada nggak sih? Oke. Kalau darah tinggi itu dia konsepnya adalah pembuluh darahnya kita yang menyempit. Yang bisa disebabkan oleh mungkin asam urat ataupun kolesterol dan juga kadar gula yang tinggi. Makanya dari itu kita juga harus mengontrol makanan-makanannya yang mengandung tadi. Makanannya yang tinggi kolesterol ya? Tinggi kolesterol, terus kemudian tinggi asam urat dan juga kadar gulanya juga tinggi. Itu juga nggak bisa. Terus sama pembatasan dari garam itu juga harus dilakukan kayak gitu. Ya walaupun usia muda ini ada nggak sih darah tinggi atau kan biasanya kan image-nya tuh ke darah tinggi yang sudah tua gitu. Oke, kalau sekarang tuh ada pergeseran banget mengenai kalau misalkan muda-muda udah mulai banyak tuh pasien aku di poli juga udah mulai banyak. Usia 35 atau 30-an awal terus sampai 40-an itu udah mulai kena penyakit-penyakit metabolik. Jadi darah tinggi, terus habis itu kemudian gulanya juga ada beberapa yang aku ketemu juga, terus habis itu kolesterol, asam urat juga. Iya, karena lifestyle sih. Lifestyle ya benar-benar. Gitu. Jadi kalau misalnya lifestyle yang nggak bagus, itu bisa terjadi di usia yang lebih muda ya dok ya? Iya betul, karena maksudnya trennya sekarang udah mulai pergeseran nih. Biasanya onset atau mulai kenanya itu mungkin di sekitaran 45 atau 50 awal, tapi sekarang udah mulai bergeser, udah mulai banyak. Mungkin ada ngaruhnya juga karena work from home ya. Jadi kan aktivitas sudah turun banget waktu pas pandemi kemarin. Pergerakan fisiknya berkurang ya. Iya, jadi makanya banyak banget yang metaboliknya terganggu tuh. Kayak kolesterol tinggi, darah tinggi, terus habis itu juga macam-macam deh, gula, asam urat tuh udah mulai kena dari early 30-an. Dan kalau misalnya yang sudah terkena darah tinggi nih sebenarnya yang paling harus dihindari? Yang paling harus dihindari sebenarnya
asupan natrium yang berlebihan. Asupan natrium yang berlebihan itu dapat dari mana? Itu biasanya kalau misalkan di makanan-makanan yang diawetkan, terus habis itu kemudian kadar garamnya terlalu tinggi, jadi yang kayak instan, ya mie instan ataupun kayak ciki-ciki, jadi nyebut merek nih. jadi kayak snack-snack gitu, snack-snack ringan yang kadar MSG-nya tinggi. Nah itu juga harus dihindari juga kayak gitu. Anak-anak banget ya. Aduh. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang sudah menderita darah tinggi, pokoknya hindari apa yang sudah disebutkan oleh Dokter Lukre ya. Ya, kalau untuk di rumah sakit itu penanganannya bagaimana sih, Dok? Oke, biasanya sih kita lihat dulu nih, kita assess dulu penanganannya itu apakah memang dia memang udah darah tinggi dari awal ataupun baru ketahuan. Terus pas lagi diperiksa. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan itu udah darah tinggi udah berapa lama maksudnya. Kalau misalkan memang dia udah dari 2 kali pengukuran memang tensinya di atas normal, jadi biasanya kita udah mulai treatment. Dan maksudnya terapi untuk darah tinggi itu sifatnya adalah mengobati mendekati normal. Tapi perlu diingat juga kalau untuk di kasus-kasus darah tinggi dengan umur yang masih muda, itu biasanya kita harus lihat lagi, breakdown lagi penyebabnya apa, karena biasanya dia nggak berdiri sendiri kayak gitu. Aku baru tahu. Jadi justru yang lebih muda nih lebih ada screeningnya lebih panjang lagi gitu ya, Dok? Iya betul, karena maksudnya biasanya dia nggak akan pernah berdiri sendiri. Kalau misalkan dia udah umurnya lanjut gitu, atau mungkin biasanya di dewasa yang akhir-akhir gitu sekitar 45 sampai 50-an awal, itu biasanya dia mungkin karena pengaruh lifestyle-nya yang nggak terlalu bagus, akumulasi, betul. Tapi kalau misalkan dia di usia 25 sampai 30 awal, biasanya tetap harus dilihat lagi, di breakdown lagi satu-satu untuk keadaan organ-organnya, apakah penyebabnya memang dari lifestyle-nya yang nggak begitu baik secara metabolik, atau ada organ-organ lain yang menyebabkan dia kena hipertensi atau darah tinggi itu. Oke, demikian penjelasannya dari Dokter Lukre. Ada yang ingin ditanyakan lagi boleh tulis di tab komen, nanti akan bisa kita bahas di episode selanjutnya ya. Demikian saya tutup ya, saya Fitri dan Dokter Lukre. Sampai jumpa, bye-bye.